Dan mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, malam hari ini kita akan sebentar belajar dari firman Tuhan, di mana peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada saat sebelum perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dan kalau saudara kita Katolik, malam hari ini dikatakan adalah Kamis Putih. Dan ada beberapa hal yang kita ambil dari hikmahnya di sini, saudara, bagaimana Yesus bisa membasuh kaki muridnya, dengan tujuan apa kenapa dia harus melakukan itu, saudara. Saudaraku, di zaman Israel, saudara, pada zaman Yesus, jika seseorang mau masuk ke rumah, katakanlah itu suatu acara, orang-orang Yahudi harus mencuci kakinya terlebih dahulu dengan air yang disediakan di depan pintu mereka. Ada bejana di situ, saudara, tempat air untuk pembasuhan, dan itu dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak yang siap menjamu tamu-tamu, membersihkan kakinya. Suatu pekerjaan yang hina sebenarnya, saudara. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan membuat para murid-muridnya terkejut, sampai-sampai Petrus berkata, "Dampal ada tahu, saya tidak usah Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Kalau engkau tidak mau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Saudara, begitu sangat terkejutnya murid-murid melihat perbuatan daripada Yesus. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa Yesus sedang mengajar bahwa yang pertama adalah kerendahan hati dalam pelayanannya. Kerendahan hati oleh karena dia sangat mengasihi murid-muridnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Satu persatu dilakukan, saudara. Semua harus bersih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita percaya bahwa kita juga akan diajar oleh Tuhan untuk benar-benar mengasihi sesama. Dan terlebih kepada kita yang melayani Tuhan, termasuk kami para hamba-hamba Tuhan, kami harus belajar dari Yesus untuk merendahkan hati kami. Siapapun itu, orang-orang Kristen yang mau ikut melayani Tuhan, dia harus merendahkan hatinya, saudara. Harus mau melayani Tuhan. Itu hal yang pertama yang harus kita pelajari malam hari ini.
Yesus memberikan suatu pengajaran yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh para murid-muridnya. Dan murid-muridnya berpikir bahwa ketika seseorang menjadi pimpinan atau memiliki suatu jabatan, dia layak dihormati. Tetapi saudaraku, Yesus menunjukkan bahwa seorang yang menjadi pelayan, yang menjadi pemimpin, dia juga harus rendah hati. Banyak pelajaran yang saya petik dari sini, saudara. Saya mau belajar rendah hati. Kita juga malam hari ini diajak rendah hati, saudara. Saya juga, saudara, pernah melihat dalam satu acara, saudaraku, seorang pendeta mencuci kaki para sintua-sintuanya. Saya tidak usah sebut gereja mana, saudara, tapi saya pikir ini bukan seperti itu tujuannya, saudara. Tidak harus seperti itu. Yesus hanya memberikan contoh, saudara, suatu kerendahan hati. Tidak harus langsung kita praktekkan. Tapi yang perlu bagi kita, saudaraku, bahwa kita harus memiliki kasih yang betul-betul kasih dari Yesus Kristus, tanpa memandang saya ini sebagai apa, siapa saya, posisi apa, sebagai apa. Nah, rasa kasih yang daripada Tuhan inilah yang mau kita pelajari malam hari ini. Seorang apapun kita, yang sudah tinggi jabatan kita atau keadaan kita, kita tidak bisa sombong, saudara. Kita harus bisa rendah hati. Dan juga mengajarkan juga kepada murid-muridnya, supaya mereka saling peduli, saling mengasihi. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita mau pelajari hari ini, saudara, dari Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara, adalah pengampunan dari Yesus. Mulut taber do saya kata Tuhan, sadar-sadar di bayas Tuhan ini Pak nih kamu murid-muridnya. Mulai siang mungkin si Andreas mengenai si main berjodoh dan kalau waktu alai sudiru di bayas juga. Nampak si Judas nama mengkhianati mana yang di bayas juga. Yesus sudah tahu, saudara, bahwa Judas Iskariot akan berkhianat dan menjualnya dia kepada orang-orang Romawi. Yesus sudah tahu itu, saudara. Tapi sini kita belajar, saudara. Yesus pun mencuci orang yang menyakitinya. Saya berpikir di sini, saudara, pasti dari foto Tuhan itu kabe dan berkhianat di sini, saudara. Allah itu memburu gimana? Dan kabedendam mana? Dan kabedendam dicuci mana? Pak di si Judas. Sarupa dari mana mencuci sudi. Dan kebiasanya kadang ibadah nak foto. Tetap dari satu tempayan, saudara. Ini mengajarkan kita, saudaraku, Yesus berusaha supaya Judas itu bertobat, sampai akhir hidupnya dia tidak bertobat. Karena itu, saudara, kita harus memandang firman Tuhan ini, saudara. Antara mohon lo kita mengampuni, semuanya lo sifat di dalam. Kalau saudara sulit mengampuni seseorang yang menyakiti saudara, pandanglah Yesus. Dia berkata, benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat, sekalipun dia seorang guru, seorang Tuhan, tapi dia mau mengampuni si Judas ini, saudara. Dia tetap mencuci kaki Judas sampai bersih. Ini satu pelajaran bagi saya dan kita malam hari ini, saudara. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa. Ketika kita sulit dalam kehidupan kita mengampuni seseorang yang sudah membuat kita sakit hati, kita pasti pernah disakiti orang, pernah dibenci orang, saudara. Dan sulit sekali. Memang ketika baru-baru peristiwa itu terjadi, saudara, dia menyakiti saya, menyakiti saudara. Sulit memang untuk menegur dia, saudara. Saya tidak menafik, saudara, saya pernah seperti itu. Tapi bagaimana obatnya, saudara, supaya hati ini bisa mengampuni dia, mengampuni orang yang bersalah itu, saudara? Kita mau belajar. Yesus tahu Judas pasti berkhianat. Yesus tahu bahwa dialah yang berkhianat menjual Yesus kepada orang-orang lain, tentara Romawi. Nah, saudara, mana Yesus ketika saudara sulit untuk mengampuni, pengampunan yang hebat dari Tuhan Yesus. Nah, malam hari
Ada saja seorang Tuhan bisa mengampuni. Kita hanyalah ciptaan Tuhan, manusia yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita sulit mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kita pandang Yesus yang mau mengampuni Judas. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saudara, mari kita bangkit